Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih. Akataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal uqba yauma la yanfa'u malun wa la banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini. Allah pertemukan kita, Allah himpun kita dalam satu majelis yang insya Allah mubarakah. Kita diantarkan oleh Allah di taman surga majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang apa yang difirmankan oleh Allah di Al-Quran surat ke-62 surat Jum'ah. Di ayat yang kedua Allah tegaskan diutusnya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul adalah dalam rangka menyelamatkan kita semua umat ini untuk tidak jatuh ke dalam kehinaan dan mampu tetap menjaga, merawat hidup dalam kemuliaan karena kita hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka di surat Jum'ah ayat yang kedua itu Allah berikan petunjuk kepada kita, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi diutusnya Nabi Muhammad, tugas pertama dan utama beliau adalah yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan, mengajarkan kepada kita umatnya ayat-ayat Allah, menyampaikan, mengajarkan kepada kita umatnya Al-Quran, yatslu alaihim ayatihi. Yang kedua, tugas mulia beliau adalah wa yuzakkihim, yaitu menyelamatkan umat ini supaya tidak jatuh dalam kehinaan, tetap menjaga, menjadi jiwa-jiwa yang senantiasa merawat hidup dalam kemuliaan, sehingga dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah itu benar-benar kita bisa menikmati dan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan kehidupan, selamat dari segala kekacauan dan kerusakan. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-17 surat Al-Isra, ayatnya ayat 105. Di surat Al-Isra
ayat 105, di situ betul-betul Allah tunjukkan kepada kita bahwa kegembiraan dan kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah, akan hadir dalam kehidupan orang-orang yang dalam hidupnya mengikuti petunjuk, mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah, mengikuti Al-Quran. Sementara orang yang jatuh dalam kehidupan yang memperturutkan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengikuti bimbingan dan petunjuk dari Allah, bisa dipastikan dia akan mendapatkan kekacauan dan kerusakan dalam kehidupannya. Coba panjenengan pirsani ayatnya itu. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasyshiraw wa nadhira. Dan aku turunkan Al-Quran ini dengan benar. Jadi di ayat ini Allah tegaskan proses turunnya Al-Quran, kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita itu diturunkan dengan cara yang elegan, dengan cara yang benar. Yang kedua, semua ayat-ayat Al-Quran itu di ayat ini ditegaskan oleh Allah isinya adalah kebenaran. Proses turunnya benar, isi semua kandungan ayat Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah. Dan di lanjutan ayat itu Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa mubasyshiraw wa nadhira. Dan tidaklah aku utus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul dengan Al-Qur'annya, tiada lain adalah dalam rangka menggembirakan, membahagiakan, memberikan kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidupnya benar, mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya teratur, mengikuti aturan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka di ayat ini Allah jelaskan, wa ma arsalnaka illa mubasysyira. Yang kedua, wa nadhira. Rasul hadir dalam rangka menyelamatkan, untuk memberikan peringatan kepada kita semua umat ini. Jangan pernah dalam hidup itu larut mengikuti dan memperturutkan syahwat, mengumbar hawa nafsu, hidup tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah. Sebab kalau itu yang terjadi, tentu sekali lagi kekacauan, kerusakan dalam kehidupan akan hadir dalam kehidupan kita. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-23. Surat ke-23 itu surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat yang ke-71. Maka di surat Al-Mu'minun ayat 71 itu betul-betul Allah tegaskan, hiduplah dengan petunjuknya Allah, hiduplah dengan kebenaran Al-Quran, karena Allah sudah memberikan petunjuk untuk hidup dan kehidupan kita. Jangan larut mengikuti hawa nafsu, sebab kalau itu yang terjadi, Allah akan berikan peringatan di ayat ini. Yang hadir, yang muncul dalam hidup dan kehidupan kita adalah berbagai kekacauan dan kerusakan. Panjenengan pirsani ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walawit taba'al haqqu
ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Itulah firman Allah yang menyelamatkan kita, yang mengingatkan dan menyadarkan kepada kita supaya apa? Para jamaah, di ayat ini Allah sayang kepada kita supaya kita jangan dalam hidup ini mengumbar syahwat kita, memperturutkan hawa nafsu, kemudian melupakan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum, kalau sekiranya kebenaran itu menggunakan ukuran hawa nafsu manusia, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum, apa yang terjadi? Diingatkan oleh Allah, lafasadatis samawati wal ard, pasti akan terjadi kerusakan, pasti akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Apa yang rusak? Apa yang ada di langit. Apa yang rusak? Apa yang ada di hamparan bumi yang aku sediakan untuk hidup kalian. Tidak cukup itu, yang rusak tatanan langit, yang rusak tatanan bumi, waman fihinna, dan apa saja yang ada di antara keduanya, rusak semuanya. Dan lanjutan ayat itu Allah ingatkan, bal atainahum bidzikrihim, bukankah aku telah memberikan kepada kalian Al-Quran, bukankah aku telah berikan kepada kalian petunjuk, bukankah aku telah berikan kepada kalian az-zikra? Tapi banyak manusia ini yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka para jamaah rahimakumullah, disinilah Allah tunjukkan, ingin sukses, ingin bahagia, ingin terlepas dari segala bentuk kesulitan, kesusahan, maka hiduplah dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Panjenengan bisa pirsani di sekian banyak ayat Allah tunjukkan kebahagiaan itu bagi orang yang hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Lihat di surat ke-20, surat Toha ayat 1, ayat 2, apa yang diajarkan oleh Allah? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha, berikutnya Allah ingatkan apa? Diturunkannya Al-Quran itu bukan membuat kalian repot. Diturunkannya Al-Quran itu bukan membuat kita susah. Diturunkannya Al-Quran itu bukan menjadikan kita sedih. Kalau diturunkan Al-Quran itu bukan membuat kita susah, maka sesungguhnya hadirnya Al-Quran itu adalah membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Dan yang menarik, para jamaah, di beberapa surat Al-Quran itu memang ada yang diawali dengan potongan-potongan huruf. Ada huruf-huruf muqatta'ah yang kalau kita pakai standar terjemahan Departemen Agama cukup simple, hanya Allah yang tahu artinya. Sebagian besar orang awam cukup menerima, hanya Allah yang tahu artinya, selesai. Tapi bagi orang yang kritis, maka ini kemudian ditelaah lebih jauh. Contoh, kalau hanya Allah yang tahu artinya, kenapa huruf itu harus dimunculkan di Al-Quran? Kalau misalnya diambil, dihilangkan, diangkat, kan juga tidak ada persoalan. Wong hanya Allah yang tahu artinya. Ternyata tidak seperti itu. Di Quran itu dijelaskan, siapa yang tidak percaya dengan Al-Quran, kemudian dia hidup tidak menggunakan petunjuk dari Allah Al-Quran itu,
maka dia akan mendapatkan penderitaan kehidupan sampai di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka sakor. Kemudian di ayat itu ditunjukkan masalah kokum fi sakor. Jawabannya alaiha tis'ata asaroh. Di dalamnya ada 19. Dulu para mufassir itu sepakat angka 19 itu adalah merujuk kepada 19 malaikat yang menjaga neraka sakor. Ternyata itu tidak hanya di akhirat. Angka 19 itu sangat penting dan berarti, sebab itu adalah postulat yang dipasang oleh Allah sebagaimana yang Allah firmankan itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Salah satu bentuk penjagaan ini adalah melalui tis'ata asaroh, melalui angka 19. Jadi ada seorang mu'alaf bersama istrinya namanya Rosad Khalifah, 4 tahun di depan komputer dia tabulasi huruf-huruf Al-Quran karena ketertarikannya tadi. Ada huruf-huruf yang diterjemahkan yang mengawali beberapa surat yang kemudian diterjemahkan hanya Allah yang tahu artinya. Masukkanlah alif, dihitung alifnya ada berapa di satu surat. Ditaruhlah lam, lamnya dihitung ada berapa. Ditaruhlah mim, mimnya dihitung ada berapa. Ketemu. Oh, ini salah satu rahasianya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu dibangun dari 19 huruf. Dan ternyata kalau alif ini dihilangkan, maka jumlah alif di surat Al-Baqarah itu tidak habis dibagi 19. Begitu lamnya dihitung, habis dibagi 19. Mimnya dihitung, habis dibagi 19. Kalau itu dihilangkan, pasti tidak habis dibagi 19. Surat ke-50 beliau hitung, surat Qaf, Qafnya dihitung ada 57. 57 itu habis dibagi 19. Kemudian dia melangkah lagi surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu panjangnya 2,5 kali surat Qaf. Dan ketika surat Qafnya, huruf Qafnya dihitung, ternyata persis Qafnya ada 57. Jadi kembali berarti 57 pas habis dibagi 19. 57 ditambah 57 114. 114 habis dibagi 19. Surat di Al-Quran ada 114. 114 habis dibagi 19. Yang menarik, Bismillah di awal surat itu ada 113. Ternyata kalau 113 berarti tidak habis dibagi 19. Kenapa? Ada satu surat di Al-Quran yang tidak diawali Bismillah. Surat ke-9, surat At-Taubah. Ternyata ada satu surat di Al-Quran yang Bismillahnya 2. Surat ke-27, yaitu ketika Nabi Sulaiman berdakwah kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman kirim surat. Bunyi suratnya itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahnya tidak 100 berapa tadi? 13, tapi klop 114. Habis dibagi 19. Begitu seterusnya. Yang menarik, ada contoh kasus ketika huruf Qaf itu diteliti.
Ternyata Allah itu kalau menyebut kaumnya Nabi Lut itu menggunakan qaf, qaumul Lut, qaumul Lut, qaumul Lut, sehingga terhitung ada 57. Ada satu yang Allah sebut tidak qaumul Lut tapi ikhwanul Lut. Masya Allah. Coba Pak, kalau itu pakai qaumul Lut juga, maka qafnya bertambah, tidak 57 tapi 58. Kalau 58 tidak habis dibagi 19. Surat yang tidak ada bismillahnya itu surat ke-9. Yang bismillahnya 2, surat ke-27. 9 ke-27 berapa? 19. Masya Allah. Ini salah satu saja tanda bukti kebenaran Al-Quran yang diturunkan dan dijamin oleh Allah, dan Allah yang menjaganya. Yang kedua, setiap selesai huruf-huruf muqatta'ah, ada potongan-potongan huruf itu, ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa. Apa sesuatu yang luar biasa? Kekayaan yang berharga itu berupa petunjuknya Allah, yaitu Al-Quran. Coba panjenengan rasakan surat kedua, surat Al-Baqarah, setelah alif lam mim berikutnya zalikal kitabu la raiba fi. Yang hadir setelah huruf-huruf itu adalah petunjuknya Allah, yaitu Al-Quran. Coba lagi surat keberapa tadi? Surat ke-20, surat Toha. Setelah Toha maka berikutnya ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Jadi setelah itu pasti apa? Al-Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 1 sampai 4. Coba kita rasakan ketika Allah menyapa kita dengan Yasin, berikutnya wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi setelah Yasin Allah tunjukkan inilah Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Jadi Allah tunjukkan di surat Yasin itu betul-betul Allah ingin membimbing kita, ingin sukses, ingin bahagia. Hiduplah dengan petunjuknya Allah, hiduplah dengan Al-Quran, yang dengan itu nanti kehidupan kita akan tertata, teratur, sebab Allah di dalam menciptakan jagat raya ini betul-betul memberikan contoh dan keteladanan kepada kita. Semua paringannya Allah, semua yang diberikan Allah kepada kita itu tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Semua yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita, satu, pasti baik, dua, pasti benar, tiga, pasti indah. Dengan arti kata yang lain tadi, semua sudah ditata, diatur, diukur, tidak ada yang salah pasang tempat, tidak ada yang salah timbang, tidak ada yang kebetulan, tidak ada sepucuk daun yang jatuh yang kebetulan, tidak ada setetes air yang jatuh yang kebetulan. Semua yang dihadirkan oleh Allah bagi kita orang yang benar-benar mengerti dan menyadari, meyakini Allah, maka dia bisa memetik mutiara hikmah dari setiap apa yang diberikan oleh Allah. Jadi di ayat ini Allah mengajarkan apa Pak? Quran itu hakim, pas bandrol, tidak kurang, tidak lebih, menata dan mengatur kehidupan kita yang serasi, selaras, seimbang, kehidupan yang harmoni, kehidupan yang betul-betul teratur, betul-betul terukur,
kehidupan yang indah yang dihadirkan oleh Allah ketika kita hidup mengikuti aturan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka hadir Rasul dengan membawa petunjuk Allah itu mengantarkan kita nopo on the track, hidup di atas garis yang lurus. Sebab agama itu seperti nopo Pak, naik kereta api, sudah ada relnya, sudah ada jalurnya, tidak tergantung sopirnya, tapi ihdinas siratal mustaqim. Beragama itu mboten kados naik becak. Kalau naik becak itu tergantung sopirnya. Nek ape munggah rodok gak enak ati ya repot nggih. Wong sing ape numpak rodok rewel. Teko Wonokromo jari, "Pak, becak Pak, teng pundi kepote?" "Ikhlas Pak, nggih 5.000 jari ngoten." Wonokromo kepote Bu njaluk 5.000 jarine sopir becak napa sing becak. "Nggih monggo, tapi nggih ngoten sing mancal gantian." Wis rada gak enak itu. Beragama itu sudah ada relnya dan tidak bisa dicampur adukkan. Ini jalannya orang beriman, ini jalannya orang bersyukur, ini jalannya orang kafir, ini jalannya orang yang ingkar. Wala talbisul haqqa bil batil. Tidak mungkin dipercampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Coba panjenengan bisa rasakan surat Yasin. Jadi ini adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Dalam beberapa riwayat hadis itu Yasin itu jantungnya Al-Quran. Bicara jantung itu bicara kehidupan, bicara keteraturan. Lek gak teratur masalah Pak nggih. Enten jantung bocor nggih. Enten jantung bengkak nggih. Harus macam-macam, pasang ring dan lain-lain. Maka Yasin memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita bagaimana hidup yang sehat, teratur, yang mengantarkan menuju kegembiraan dan kebahagiaan sempurna dunia akhirat, bisa menikmati kebahagiaan sempurna di surga, selamat dari siksa di neraka, ditunjukkan oleh Allah 83 ayat itu. Coba panjenengan rasakan surat Yasin surat ke-36 ayat 38 ayat 39. Di surat Yasin ayat 38 ayat 39 Allah kasih pelajaran berharga kepada kita. Apa itu Pak? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ya Allah, itu keteraturan. Di ayat ini Allah kabarkan kepada kita yang mungkin tidak pernah terbersit di pikiran kita. Coba, di ayat ini Allah sadarkan kepada kita bahwa matahari itu juga berjalan. Dan matahari itu tidak meneng-meneng diam, leye-leye ngombe kopi kan gitu. Matahari ini juga berjalan. Dan di jagat raya yang diciptakan oleh Allah ini, maaf, mataharinya bukan satu, mataharinya bukan dua, mataharinya bukan 3, mataharinya bukan 10, mataharinya bukan 100, mataharinya bukan 1 juta. Matahari saja yang diciptakan oleh Allah, berapa jumlahnya? Bermiliar-miliar matahari. Itu mataharinya. Iya, di tata surya kita mataharinya satu, tapi di jagat raya yang diciptakan oleh Allah ini mataharinya ada bermiliar-miliar matahari, dan masing-masing dikelilingi oleh planet-planet beredar dengan tertib dan teratur. Coba bayangkan di mana letak kegagahan kita manusia. Kita berdiri di bumi, Bu. Bumi ini berada di tengah-tengah jagat raya yang diciptakan oleh Allah yang sedemikian luas. Sampai sekarang itu tidak ada satupun pakar yang tahu betapa luas jagat raya yang diciptakan oleh Allah. Kok cik gagai menungso, Pak ya?
Kita berdiri di bumi, bumi itu ada salah satu bagian dari sekian dahsyat yang diciptakan oleh Allah. Makanya kalau buminya berputar, ya kita ikut berputar. Coba kita bayangkan, kalau bumi beredar mengelilingi matahari, jarene wong Jawa, Pak, napa niku? Alon-alon pokok kelakon misalnya. Atau sebaliknya, terlalu cepat, kebat, keliwat. Kira-kira apa yang terjadi? Maka bumi kita ini kalau terlalu lambat, Mbak, ya, maka bumi kita ini akan tersedot masuk ke bola api raksasa matahari itu. Atau sebaliknya, kalau berjalannya terlalu cepat, dia akan terlempar keluar, dan itu artinya terjadi kehancuran. Masya Allah. Nah itu kita di bumi, maka tidak ada kepantasan kepada kita untuk berlaku sombong. Kita hanya bisa manut dan nurut. Kalau kita itu berdiri di bumi, itu tidak lebih besar dari sepersekian miliar dari sebutir pasir di padang pasir. Itu kelemahan dan keterbatasan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menentang dan menantang Allah? Hidup tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga ditunjukkan oleh Allah. Kalau kita hidup tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah, pasti terjadi kekacauan dan kehancuran. Maka di surat Yasin itu Allah tunjukkan, ini loh teratur semua yang aku ciptakan, dan itu dijelaskan oleh Allah di surat Asy-Syam itu. Baru ketemu kita di level berapa? Ketujuh. Wa nafsi wa ma sawaha. Setelah wasyamsi wa dukaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tokaha. Baru wan nafsi wa ma sawaha. Ya Allah, yang gede-gede, yang besar-besar itu nurut kepada Allah dalam keteraturan dahsyat luar biasa. Panjenengan pirsani Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat 18. Di surat Al-Hajj ayat 18 itu Allah tunjukkan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis sama, ya, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis sama'i wa ma fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa kasirum minan nas. Apakah tidak engkau perhatikan? Apakah engkau tidak belajar dan renungkan? Bersujud kepada Allah, taat dan tunduk kepada Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Terus apa Pak dijelaskan? Wasyamsu mata wal qamaru wan nujumu bintang. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu gunung. Setelah itu ada apa tadi? Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru pohon. Terus apa Pak? Wadawab, binatang kecil, binatang-binatang melata. Jadi dari yang besar sampai yang kecil, semuanya nurut tunduk kepada Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, kecuali wakasirum minan nas, dan sebagian dari manusia. Ada sebagian besar yang taat kepada Allah, dan ada sebagian yang lain yang ingkar, yang durhaka kepada Allah. Nah di surat Yasin dijelaskan itu Pak. Ayat berapa tadi? 38, 39. Itu Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad untuk menyelamatkan dan membahagiakan kita. Maka di surat Yasin itu ada kisah Pak, perumpamaan sebuah kampung, sebuah negeri. Ada contoh yang diberikan oleh Allah, yang hidup memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah. Coba panjenengan pirsani Quran surat Yasin ayat 13. Quran surat Yasin ayat 14. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah
idja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Surat Yasin ayat 13 ayat 14. Di situ ditunjukkan contoh sebuah kampung, sebuah kaum, sebuah negeri yang tidak nurut sama Allah, yang hidupnya tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah, tapi memperturutkan hawa nafsunya. Akhirnya terjadi kekacauan. Oleh Allah disayangi. Surat Yasin ayat 13 itu Allah memberikan petunjuk. Diutuslah oleh Allah kepada kaum ini. Ini kaum pada zamannya Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad. Diutus 2 utusan. Ternyata apa yang terjadi? Memang penduduk di negeri ini terkenal apa, Pak? Keras kepala, wangil dituturi. Padahal agama itu nasihat, ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang terbuka, siap untuk menerima agama, artinya siap untuk dinasehati. Dan lebih-lebih beruntung kalau orang itu selain mau dinasehati juga mengambil peran dan bagian untuk menasehati. Surat Al-Asr itu loh, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini keras kepala, Pak. Akhirnya begitu 2 utusan, ya kan? 2 utusan itu datang. Sambutannya Masya Allah mengerikan. Begitu utusan itu datang, langsung disambut. Apa katanya? Segera angkat kaki dari kampung saya. Tinggalkan tempat ini. Jangan pernah engkau berada di tempat kami. Sebab kalian mengerti? Bencana, kekacauan, penyakit, bala, musibah yang hadir dalam kehidupan kami, itu semua disebabkan karena kehadiran kalian. Sehingga cepat tinggalkan. Kalau tidak, maka kalian akan aku hukum. Kalau tidak, kalian akan aku rajam. Kalian akan aku siksa dengan siksaan yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Lu kerengin ngono kepada utusan Allah itu. Terus utusan Allah itu membalas, loh, bencana dan musibah itu datang kan sebelum kami datang. Kenapa kami engkau jadikan kambing hitam dari segala kekacauan, padahal kalian sesungguhnya mengerti kekacauan di kehidupan kalian itu terjadi karena kalian hidup dengan memperturutkan hawa nafsu. Kami diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kalian, maka kembalilah hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah supaya kalian kembali hidup dalam kebahagiaan, supaya kalian mampu menyelamatkan masyarakat kehidupan kalian dari segala kerusakan yang selama ini terjadi. Enak saja kamu mengatakan begitu, tidak mau terima. Akhirnya di ayat tadi apa, Bu? Diutus lagi, dikuatkan oleh Allah 1 utusan. Jadi utusannya ada berapa? Ada 3. 2 utusan yang pertama, sekarang ditambah lagi oleh Allah, dikuatkan 1 utusan. Tapi itu tidak berpengaruh untuk penduduk negeri itu. Panjenengan lanjutkan ayat 20 surat Yasin, surat ke-36 ayat 20. Apa yang dikabarkan oleh Allah itu, Pak? Di situ dikabarkan oleh Allah, wajah amin aqsal Madinah, wajah amin aqsal Madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun.
Apa itu Pak? Ayat 20. Wajah amin aqsal Madinah. Lari tergopoh-gopoh. Ada seseorang yang lari tergopoh-gopoh supaya cepat sampai di kampungnya. Dalam beberapa riwayat tafsir, orang ini namanya Sirin An-Najr. Sirin An-Najr ini bukan siapa-siapa Pak, bukan tokoh penting di masyarakat, dia orang biasa tapi imannya istimewa. Dia tahu Pak model orang di kampungnya itu, sehingga dia lari. Kenapa lari? Takut terlambat. Jangan sampai begitu di kampungnya orang-orang itu sudah mengeksekusi, sudah membantai 3 utusan Allah itu. Dia berusaha untuk itu Sirin An-Najr. Maka di surat Yasin ayat 20 itu digambarkan oleh Allah ketergesaannya. Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Terus Sirin An-Najr ini menyampaikan Pak, mengingatkan kepada kaumnya, apa? Kaumku, saudara-saudaraku, terimalah utusan Allah itu, ikuti dakwanya, hiduplah dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kenapa kalian mengkambing hitamkan para utusan itu? Sedangkan kalian sesungguhnya mengerti segala kekacauan yang kalian terima, semua itu justru disebabkan karena kalian hidup dengan memperturutkan hawa nafsu. Sekaranglah saatnya kalian kembali ke jalan yang benar, ikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kenapa kalian harus ikut? Pertama, ittabi'u man la yas'alukum ajron. Napa Pak ajron? Ajron itu tidak minta imbalan. Ikutlah para utusan itu sebab mereka tidak minta imbalan. Apa yang dirampas dari para utusan itu dari kalian? Apa yang diminta? Apa yang diambil dari harta kalian? Tidak ada kan? Semua yang terjadi dalam kehidupan ini betul-betul karena ulah kalian sendiri. Ikutlah supaya kalian bahagia, karena mereka ajron, tidak minta apapun dari kalian. Yang kedua, ikutlah. Kenapa harus ikut? Sebab mereka adalah orang-orang yang benar. Kenapa mereka orang yang benar? Muhtadun, sebab mereka orang yang mendapat petunjuk. Pak, Bu, apa yang terjadi? Uang 3 utusan saja mau dibantai Pak, apalagi orang seperti Sirin An-Najr. Maka Sirin An-Najr ini dikeroyok, dibantai massa beramai-ramai sampai syahid Pak. Ngapunten, tulang rusuknya ini semua patah, tidak ada satupun yang berada di tempatnya, diinjak-injak oleh penduduk yang biadab di kampung itu. Kemudian masih dilanjutkan siksaan yang luar biasa sampai maaf seluruh isi perutnya keluar. Sirin An-Najr syahid, dan kemudian 3 utusan itu juga dibantai oleh penduduk negeri itu. Maka di surat Yasin, kalau panjenengan ikuti ayat 20, 21, 22 sampai dengan ayat 28, apa yang ditunjukkan oleh Allah di situ? Maka penduduk itu dibinasakan oleh Allah. Allah tidak menurunkan sekian banyak bala tentaranya, cukup dengan suara kecil, cukup dengan 1 kali suara, mereka semua binasa. Mereka yang melampaui batas ini, membunuh Sirin An-Najr, membunuh 3 utusan Allah. Dan yang menarik, kalau panjenengan rasakan baca surat Yasin itu, Sirin An-Najr itu kesakitan Pak. Ketika disiksa luar biasa itu, dia berdoa kepada Allah. Rasa sakit, bayangkan disiksa fisik seperti itu. Tapi begitu malaikat diturunkan oleh Allah,
hijab dibuka, ditunjukkan oleh Allah kabar kegembiraan dan kebahagiaan, balasan bagi orang yang berjuang. Sirin An-Najr, kamu memang sakit, kamu memang menderita, disiksa sedemikian rupa atas kesungguh-sungguhan kamu dalam berjuang menegakkan kebenaran. Tapi semua yang kamu lakukan bukanlah cek kosong, tidak ada yang sia-sia. Engkau akan dimuliakan oleh Allah. Inilah balasan bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Ketika dibuka hijab itu, pelan tapi pasti, rasa sakit fisik yang dia derita itu menjadi hilang. Tidak ada artinya dibanding dengan kegembiraan yang dia terima dari kabar apa yang diberikan oleh Allah, sehingga wajahnya berubah dari sakit, menahan sakit, bergeser Bu, wajahnya itu berseri-seri, senang, sehingga dia syahid dalam kondisi wajah yang berseri-seri, bahkan bibirnya menyungging senyum. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Ternyata penderitaan yang berat itu dikalahkan dengan apa? Kenikmatan yang disediakan oleh Allah. Sekarang panjenengan bisa bandingkan dengan Quran surat ke-10 ayat 92. Itu kisah tentang siapa Pak? Tentang Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, Fir'aun itu gelar. Makanya sampai kapanpun akan lahir Fir'aun baru. Jadi ada Fir'aun sing gede, ono Fir'aun sing rada gede, ono Fir'aun sing rada cilik, ono cilik. Begitu Fir'aun, tapi model Fir'aun. Karena Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu gelar di Mesir, namanya Parau atau Fir'aun. Nah, Fir'aun yang diceritakan Quran itu dalam telisik sejarah namanya Ramses II. Jadi Ramses II itu adalah Fir'aun yang berkuasa di Mesir pada zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah, ayah angkatnya Nabi Musa itu adalah Ramses II. Nah itu kalau kita lihat di sejarah, Mesir itu dikuasai Perancis. Waktu itu yang berkuasa di Prancis namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu berkuasa dan mengacak-acak peta dunia. Dikuasai oleh Prancis. Maka kita tahu bahwa Prancis itu kuat angkatan daratnya, sementara Inggris kuat angkatan lautnya. Mereka bersaing di mana-mana tempat di belahan bumi. Maka termasuk ketika Belanda berkuasa, itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Jadi lucu Pak, Indonesia dijajah Londo, padahal Londo dijajah Prancis. Gubernur yang dikirim itu H.W. Daendels, Herman William Daendels, bukan Haji Widodo, bukan. H.W. Daendels. Tugasnya makanya apa? Mempertahankan Pulau Jawa dari serbuan Inggris. Maka dibuatlah jalan Anyer sampai Panarukan supaya mobilitas itu mudah menghadapi kalau sewaktu-waktu Inggris itu datang. Karena yang berkuasa memang Prancis. Nah kembali ke Mesir. Mesir itu dikuasai oleh Prancis, maka dikirim saudara sepupunya yang menjadi penguasa tertinggi di Mesir, namanya Louis Napoleon. Nah, Louis Napoleon itu dikirim berkuasa di sana. Begitu tahu Mesir, Pak, tumpengnya sakmono kae. Apa itu Ustaz? Piramidanya menjulang gitu. Itu bikin Prancis yang arsitektur dunia itu terbelalak dengan hasil bangunan-bangunan pada masa lalu dari sejarah kehidupan Mesir. Maka dia panggil arkeolog dari Prancis namanya Champollion. Champollion itu didatangkan dan disuruh mengidentifikasi situs-situs sejarah yang ada di Mesir. Maka dilakukanlah oleh Champollion. Champollion tidak sendiri.
Mereka kemudian bekerja sama dengan seorang arkeolog asli Mesir, namanya Ahmad Muhammad Abdi Rasul. Ahmad Muhammad Abdi Rasul ini yang ahli, orang Mesir asli, diajaklah Champollion keliling dari Kairo sampai kemudian di sebuah desa di pinggiran Kairo, ada namanya Desa Rasid. Loh, kok di Desa Rasid itu ditemukan sebuah batu. Batu ini ternyata istimewa. Dari batu itulah kemudian bisa menjadi kata kunci untuk bisa membaca coretan-coretan, apa itu, huruf paku atau huruf hieroglif yang ada di Mesir itu, yang selama ini diam 1000 bahasa, nggak ada yang bisa membaca. Sekarang bercerita tentang dirinya. Piramida-piramida itu terbaca di sini, disemayamkan sekian banyak mumi, ditemukan berapa? 32 dinasti. Masya Allah. Dari catatan itu ditemukan 32 dinasti. Bisa kita bayangkan, satu dinasti itu bisa-bisa sekian puluh raja. Ini digantikan, ini digantikan, 32 dinasti. Dan setelah dikeluarkan mumi-muminya, 2 kapal penuh. Masya Allah. Yang menarik, ada mumi yang beda dengan mumi-mumi yang tertata yang lain. Kondisinya medeni bocah, Bu, mengerikan. Ya, itu yang diceritakan di Al-Quran, yang mengejar Nabi Musa ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Quran surat ke-10 ayat 92. Nunajjika bibadanika, aku utuhkan badannya untuk jadi pelajaran. Hidup dengan petunjuk Allah, jangan dengan kesombongan, tidak mau menolak kebenaran yang diberikan oleh Allah seperti Fir'aun. Itu mengangah, mengerikan. Padahal nuwun sewu meninggal dalam kondisi tenggelam, tapi kondisinya sangat mengerikan. Saking takjubnya, ada seorang profesor dari Perancis tahu kehebatan apa yang diceritakan Al-Quran dengan fakta itu, masuk Islam. Dan kemudian yang cukup menggemparkan itu, profesor itu namanya Maurice Bucaille. Kemudian menulis sebuah buku yang sangat luar biasa, judulnya Bible, Al-Quran, dan Ilmu Pengetahuan Modern. Itu yang ditunjukkan. Bandingkan tadi dengan apa? Shirin An-Najjar yang digambarkan di surat Yasin. Perjuangan, jerih payah, rasa sakitnya tidak menjadikan dia meninggal dalam kondisi yang mengerikan, tapi justru dalam kondisi tenang. Bahkan panjenengan pirsani ayat 20 sampai 28 itu, Shirin An-Najjar itu prihatin, sedih. Kenapa? Coba kalau umat ini mengerti betapa kenikmatan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Itulah surat Yasin. Allah mengajarkan kegembiraan dan kebahagiaan kepada kita karena Allah sudah menurunkan Quran, apa? Wal Qur'anil Hakim. Kalau kita hidup dengan petunjuk Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan sempurna. Coba panjenengan pirsani, Pak. Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 55, 56, 57, 58. Apa yang diajarkan, apa yang dibimbingkan petunjuk Allah. Inna ashabal jannatil yauma fi sughulim fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu walahum ma yaddaun salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya Allah, surga, Pak. Kenikmatan apa, Bu, yang mau kita impikan? Kebahagiaan seperti apa yang kita rindukan? Sulit itu diterjemahkan dengan kata-kata. Kebahagiaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah secara sempurna. Sak tingkah, sak pola, menggembirakan.
Segala gerak-gerik kita di surga menyenangkan dan membahagiakan. Apalagi terjemahannya Bu, ya paling ditutup no, wong seneng iku lek guyon-guyon karo bojone. Nggih, itu di apa itu? Di sofa, di apa? Di tempat, masya Allah, segalanya. Dan di situ Allah tunjukkan diberi rezeki berlimpah dari bermacam-macam buah-buahan. Tidak hanya itu, semua keinginannya dipenuhi oleh Allah. Allah memberikan salam kepada ashabul jannah. Mudah-mudahan kita semua dikelompokkan menjadi golongan ashabul jannah. Allah muliakan dan Allah bahagiakan kita. Allah berikan payung rahmat kepada kita. Selamatlah kita dari jalan kehinaan dan tetap menjaga dan merawat hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sayangnya ibu bapak jamaah rahimakumullah, dunia ini tidak mudah. Godaan dunia ini begitu menggiurkan, sehingga meskipun sudah ditunjukkan nikmat dan senangnya surga seperti itu, masih banyak orang yang terpedaya hidup menuruti bisikan syaitan, kemudian mengumbar hawa nafsu. Panjenengan lanjutkan Quran surat ke-36, surat Yasin ayat berapa itu? Ayat 60. Di surat Yasin ayat 60 apa yang diingatkan oleh Allah? Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Apa yang diingatkan oleh Allah? Allah ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi orang ini banyak terpedaya, masih kepincut bisikan setan, maka kemudian hidup tidak manut petunjuknya Allah, tapi memperturutkan hawa nafsunya. Coba panjenengan cek Quran surat ke-14, surat Ibrahim, ayatnya ayat 22. Di situ dengan gamblang, dengan sangat jelas, ketika di akhirat, ketika orang ini sudah dikelompokkan, ya Bu, nanti perumahan di akhirat kan cuma ada dua blok, blok S sama blok N, blok surga sama blok neraka. Ketika sudah divonis, ketika sudah diadili, ketika nasibnya sudah jelas, masuk surga apa masuk neraka. Nah, yang rombongan yang mau masuk neraka ini Pak, dikasih pembekalan sama setan. Ayo coba panjenengan buka itu ayatnya. Surat keberapa tadi? Surat ke-14, surat Ibrahim ayat 22. Waqalas syaiton, berkata setan. Kapan setan berkata itu? Lama kudial amru, ketika nanti sudah selesai, sudah finish, ditetapkan perkara kepada kita manusia, masuk surga apa masuk neraka. Terus setan ini pidato, ceramah Pak. Apa yang diceramahkan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya semua apa yang dijanjikan oleh Allah, semuanya adalah benar. Katanya siapa? Setan. Lak ngregetno. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Kemudian masih dilanjutkan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga berjanji, tapi semua janji itu tidak benar. Aku mengingkari. Loh, sekarang baru diberi tahu. Setelah dia katakan innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum, berikutnya wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tidak punya sultan, saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya kemampuan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tidak punya apapun untuk menjadikan kalian menjadi ahli dosa, ahli maksiat, kalian menjadi orang yang buruk. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa anta autukum,
kecuali saya hanya mengajak. Kalau mengajak ke kejelekan berarti apa? Membujuk. Illa anta autukum fastajabtum li. Tapi anehnya kalian tidak menuruti perintah Allah, tapi justru mengikuti ajakanku. Yang paling jengkelkan apa, Bu? Lanjutan ayatnya itu, fala talumuni, jangan salahkan saya. Terus walumu anfusakum, salahkan diri kamu sendiri. Inilah yang diingatkan oleh Allah di Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 60, bahwa setan itu adalah aduwwum mubin. Setan adalah musuh yang nyata. Nah, kalau manusia itu dalam hidupnya terpedaya mengikuti bujukan setan, apa yang terjadi? Panjenengan pirsani Pak, Quran surat ke-36, surat Yasin, ayatnya ayat 78. Jadi di Al-Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 38 itu ada seseorang, Pak, namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu datang kepada Nabi, turun dari kendaraan, terus apa, Pak? Rangselnya dibuka. Isi rangselnya itu tulang-tulang yang sudah lapuk, yang sudah dia siapkan. Terus tulang itu dipukul-pukulkan di hadapan Nabi, jadi serpian-serpian kecil. Masya Allah. Ini orang yang keterlaluan, kebacut pol, durhakanya kepada Allah. Dia demo, yang didemo tidak main-main, yang didemo Nabi Muhammad, yang didemo Allah. Dia katakan, Muhammad, inilah hidup. Jadi hidup itu digambarkan apa, Pak? Tulang. Selesainya, finishnya di tulang. Dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, terlahir sebagai manusia, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, terus tua. Setelah tua mati, setelah mati jadi tulang. Pikirannya sederhana begitu. Padahal mati kan tidak harus menunggu tua. Syaratnya mati juga tidak harus sakit. Siapa saja bisa kedatangan tamu itu, ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan hidup ini singkat, hanya lebih kurang 63 tahun. Maka kenapa dengan 63 tahun itu kemudian kita sia-siakan? Kita tidak mau taat, kita tidak mau hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah sebagaimana yang digambarkan di Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 38. Ubay bin Khalaf mentang-mentang, dan kemudian dia mengatakan apa itu? Qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang begini? Maka dijawab oleh Allah di lanjutan ayat itu, kul yuhyihal ladzi ansa'aha awwala marrah. Sampaikan Muhammad, yang menghidupkan adalah yang menciptakan untuk kali yang pertama. Dulu kita tidak ada, dan kemudian diciptakan oleh Allah. Yang pasti kita semua nanti akan kembali kepada Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Maka terakhir surat Yasin itu ada berapa ayat, Pak? 83 ayat. Dan di ayat yang terakhir itu Allah berikan petunjuk kepada kita. Kita punya keinginan, kita punya mimpi, cita-cita, harapan, kita punya kehendak. Maka jika kita ingin bahagia, tidak ada pilihan lain kecuali kita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Apa yang kita keinginan kita, harapan kita,
harus diselaraskan dengan kehendak-kehendak Allah, sebab apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi jika yang terbaik menurut Allah itu adalah kebahagiaan sempurna untuk kehidupan kita, takdir yang indah itulah yang menjadi kenikmatan bagi orang yang hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sehingga ayatnya apa itu Pak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan umur kita barokah, mudah-mudahan harta kita barokah. Allah menurunkan kepada kita hikmah ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu menyelamatkan hidup kita dari jalan kehinaan dan tetap kita merawat dan menjaga hidup dalam kemuliaan. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah, didekatkanlah kita kepada Allah, ditumbuhkanlah rasa cinta kepada Al-Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah, dan kita hidup dengan membenarkan petunjuk dari Allah itu, kemudian kita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah itu untuk memandu dan menuntun langkah demi langkah kita dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah berikan kebahagiaan hidup di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Para jamaah, inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup majelis ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca doa Sayyidul Istighfar dan kita mohon kebahagiaan sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.